Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam damai, salam santun untuk sahabat-sahabatku tercinta, sahabat Notoroso di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan hari yang berbahagia ini kita bertemu kembali. Semoga pertemuan di hari yang berbahagia ini Allah menjadikannya sebagai niat amal ibadah berkah barokah fi dini wa dunia wal akhirah, amin Allahumma amin. Dan semoga kehadiran saya di hari yang berbahagia ini Allah menjadikannya sebagai sumber cahaya kedamaian, sumber cahaya ketenteraman, sumber cahaya kebahagiaan untuk setiap makhluk yang tercipta, untuk setiap makhluk yang terlihat maupun tidak terlihat. Dan selalu kami sampaikan semoga kehadiran Kang Leo di pagi yang berbahagia ini tidak ada merasa terlukai dan tersakiti atas perilaku dan ucapan Kang Leo. Dan pagi ini Kang Leo ingin berbagi tentang perjalanan hidup keluarga sakinah mawadah warohmah. Ya, semoga tema ini menginspirasi, mengedukasi sahabat-sahabatku semua agar bisa menciptakan keluarga sakinah mawadah dan warohmah. Ya, sesuai yang ada di dalam kitab suci Al-Quran, Quran surat At-Tahrim ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri dan keluargamu dari api neraka. Dan dari kata-kata yang sangat sederhana ini, marilah kita kaji lebih dalam bagaimana hari ini kita bisa bersama-sama menciptakan keluarga sakinah, mawadah, warohmah, yaitu keluarga yang damai, tentram, mencintai dan saling menyayangi. Tentunya itu melalui sebuah proses panjang, ya. Dan hari ini mohon maaf untuk menjadi kajian kita semua, bukan menjadi acuan tapi menjadi kajian, ya. Banyak ulama kiai yang memiliki istri lebih dari satu, bisa 4, ya, bisa 7, bisa 9, mohon maaf, ya. Itu bukan menjadi acuan tapi menjadi kajian. Dan bersyukur yang hari ini sudah memiliki istri 1 dan menemani sampai akhir hayatnya. Karena sesungguhnya apabila, ya, sang suami atau sang istri ketika sudah mendamaikan dirinya, mampu menguasai ilmu api, ilmu angin, ilmu air, ilmu bumi dalam kehidupannya, sang suami mampu mengendalikan api, angin, air, dan bumi di dalam dirinya. Begitu sebaliknya sang istri mampu menjalani, ya, ilmu api, ilmu angin, ilmu air, ilmu bumi di dalam dirinya, sehinggalah tercipta keluarga sakinah, mawadah, warohmah, yaitu keluarga yang damai, tentram, mencintai dan saling menyayangi. Nah, bagaimana kita bisa menempatkan 4 unsur dalam jiwa kita masing-masing, ya, jiwa sang istri maupun jiwa sang suami. Makanya kalau hari ini ditinggalkan suaminya, jangan berkecil hati, pasti ada yang kurang, belum terselesaikan masalah di dalam kolbu. Yang hari ini ditinggalkan sang istri, kabur dengan orang lain, ya, itu semua kita menjadi kajian semua atas kehendak Allah agar kita bisa dipertemukan yang lebih baik. Tapi ketika kita mampu menjaga, ya, yang terus memberi penyemangat sang istri, karena ilmu api dikuasai dari istri, terus memberi sang semangat, memberi motivasi, ingin memiliki sesuatu, ingin sesuatu, karena itu jiwa api, sehingga sang suami punya motivasi untuk terus bergerak membahagiakan sang istri. Bukan istri cerewet, tapi memang itu dihadirkan Allah agar kita menjadi orang yang sabar. Dan selama ini mungkin, mohon maaf, ada yang jiwanya seakan-akan dikalahkan sang istri, ya, semua diperintah sang istri. Nah, kita harus menyadari, kita menjadi sabar, kita menjadi baik, karena dihadirkan Allah sang istri yang keras, ya, yang sering marah-marah, agar kita menjadi sabar. Nah, karena sesungguhnya itulah teman hidup kita, saling mengisi, saling melengkapi. Ya, bagi sang suami ketika dihadirkan istri cerewet, ya harus sabar. Karena itulah hidayah dari Allah agar kita menjadi sabar dan tawakal.
Nah, begitu juga sang istri. Ketika menemukan suami yang galak, suami yang cerewet, suami yang pelit, ya mohon maaf, ini pasti semua terjadi di luar sana ya. Yang hari ini Kang Leo tidak menyanggung siapapun, ini yang terjadi di alam kenyataan semesta yang hadir di tempat Kang Leo hari-hari dengan problema kehidupan yang berbeda-beda, yang hingga hari ini Kang Leo membuat video, ya, Kang Leo hari membagikan, semoga memotivasi ya saudara-saudaraku semua agar bisa menciptakan kedamaian di dalam dirinya. Ya, setelah kita damai dengan diri kita, sudah selesai dengan tugas kita, insya Allah ya kita bersyukur yang hari ini ya sudah melakukan menjalani keluarga sakinah mawadah. Banyak orang yang ditemani sampai akhir hayatnya, cinta sejatinya hari ini karena mereka berdua saling sudah menemukan kedamaian di dalam dirinya ya. Jiwa api ada di sang suami, ada sang istri. Jiwa angin, jiwa penyejuk ada di sang istri, ada di sang suami. Ketika sang suami jiwa apinya keluar, ya sang istri menyadari, inilah aku menjadi sabar karena dipertemukan suami yang galak. Nah, ketika sang suami mengeluarkan utapan yang halus, damai, tenteram, itulah jiwa angin yang mengusai sang suami, sifat welas asihnya keluar. Ya. Nah, itu sama-sama kita jaga. Nah, itulah hakikatnya lahir dan batin kita harus membutuhkan ya kasih sayang. Ya, sahabat-sahabatku semua yang hari ini menjalani proses itu jangan berkecil hati. Semua atas kehendak Allah. Wal awalu wal akhiru wal dhahiru wal batinu. Yang awal dan yang akhir, yang lahir dan yang batin. Ketika manusia bisa memilih, tentunya milih yang terbaik, ya. Jalani proses itu, nikmati proses itu. Insya Allah akan menghadirkan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Sampai kapan? Ya Allah yang menentukan. Terus jaga, belajar sabar. Ya kembali lagi saya sampaikan ya. Yang hari ini istrinya cerewet galak, bersyukur bagi sang suami ditemukan orang yang cerewet galak, sehingga harus merubah, harus sabar, sehingga menjadi orang sabar tahan wakal. Ketika kita dihadirkan orang yang galak, cerewet, bawel, bersyukur. Ketika kita mampu bisa menjaga itu, insya Allah akan tercipta keluarga sakinah, mawadah, warohmah, yaitu keluarga yang damai, tentram, saling mencintai dan saling menyayangi. Kita menciptakan itu tentunya yaitu melalui proses panjang, ya. Begitu juga sang istri ketika suaminya, apa yang saya katakan tadi, agar sang istri menjadi keluarga yang sabar, jadi menjadi orang yang sabar. Ya. Ketika proses pertama kita jalani, yaitu perjalanan air, terkadang lembut, terkadang baik, itulah sifat manusia. Ya. Ketika dikuasai dengan airnya, ya. Ketika kita bersedih, ketika bermasalah, beliau menjadi hadir menjadi sang penyejuk. Ya. Nah, sehingga kita alhamdulillah hari ini aku dihadirkan suami ketika aku bersedih memberi hawa sejuk. Begitu sebaliknya, alhamdulillah hari ini aku dihadirkan sang istri, ya. Ketika aku terpuruk, ketika aku terpontang-panting, istriku memberi angin sejuk untuk menyemangati hidup saya. Teruslah berproses, ya. Ketika kita mulai layu, lemah, sakit, mereka yang menemani dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga memberi kehidupan baru. Ya, itulah ilmu air. Ya, ketika kita bersedih, kita memberi support, itulah saling mengisi. Ya, jadi jangan saling menyalahkan. Jadi saling mengisi, itulah akan tercipta keluarga sakinah, mawadah, warohmah. Ya, keluarga yang damai, tentram, saling mencintai, saling menyayangi. Ya insya Allah, insya Allah sahabat-sahabat bisa lakukan itu semua. Kalau hari ini saya kembalikan lagi, ya tergoda-godain dua, kembali lagi. Ada yang kurang di dalam diri, ayo kita perbaiki masing-masing. Ya kalau yang hari ini istrinya dibawa orang lain, mohon maaf, ada yang kurang di sehingga kita tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka sehingga mereka lari dengan orang lain. Ya, semua itu atas kehendak Allah. Introspeksi diri, ada yang salah di dalam kehidupan kita. Ya, itulah tema hari ini, keluarga sakinah, wadah, warohmah. Ayo kita ciptakan keluarga yang damai, tentram, saling mencintai, saling menyayangi. Semoga sahabat-sahabatku semua bisa menjalani proses ini dengan ridho Allah, sehingga Allah akan terus membimbing kita.
Ya, terima kasih sahabat-sahabatku yang sudah hadir bergabung bersama Notoroso pagi hari ini. Semoga doaku sehat selalu. Mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang tidak sempat kami sebutkan maksud saya ya. Semoga doa Kang Leo, sahabat-sahabatku di luar sana sehat selalu, berbahagia selalu, damai selalu, dan senantiasa berkelimpahan keberkahan. Mari kita bersama-sama, tema hari ini menciptakan keluarga sakinah mawadah warahmah. Kita bisa menjaga keluarga kita. Ketika kita mampu introspeksi diri, menyadari segala kekurangan yang kita ada di dalam diri kita, sehingga kita bisa memanfaatkan kekerasan sang istri, kekerasan sang suami. Ya, kembali lagi kami sampaikan yang hari ini ditemukan istri yang keras, cerewet, bawet, bersyukur ya. Sehingga disitulah untuk menguji, untuk membuat kita menjadi orang sabar. Dan hari ini alhamdulillah ya, Allah menghadirkan istri saya yang keras, yang cemburu, yang selalu sakit hati, yang ingin selalu disayang, yang ingin selalu dicintai. Mereka tidak ingin saya punya pandangan lain. Ketika saya dekat dengan wanita lain, tentunya mereka akan marah. Nah, karena mereka memiliki jiwa api yang kuat. Nah, ketika Kang Leo tidak mampu, karena semuanya menyadarkan Allah. Makanya yang hari ini istrinya sampai 2-3. Istri adalah pengetahuan, adalah ilmu yang menyelamatkan. Ketika kita mampu menjaga ilmu kita yang menyelamatkan, ya hari ini dipertemukan dengan api, bersyukur. Orang yang keras, orang yang cerewet, orang yang cemburuan, bersyukur. Ini untuk melatih kita, untuk membimbing kita agar kita menjadi orang sabar. Karena orang yang sabar itu tentunya melalui proses, ya, digembleng, diuji, dicoba. Bagaimana letak kesabaran kita? Kalau tahu-tahu saya udah dikasih istri yang baik, ya, yang selalu nurut, yang selalu patuh, sehingga kita akan terlena, ya, sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang positif. Saya akan terlena, sudah didatangkan surga, bidadari dari surga. Ya, syukuri, nikmati apa yang dihadirkan Allah dalam kehidupan kita. Ya, kembali lagi, yang hari ini memiliki istri cerewet, keras, ya, terus ingin dicinta, ingin disayang. Semua tentunya setiap manusia punya pikiran yang sama, tidak mau diduakan. Ya, harus setiap hari bisa bersama-sama. Itulah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Makanya selengkapnya Kang Leo sampaikan, Bersyukurlah orang-orang yang hari ini sudah dipertemukan cinta sejatinya, sehingga sama-sama saling menyadari, memiliki jiwa keras, jiwa yang lembut, jiwa yang penyejuk, sehingga kita bisa berdiri di atas bumi kehidupan kita, saling menjaga, saling menghormati, saling memahami segala kekurangan masing-masing, saling melengkapi, saling mengisi segala kekurangan masing-masing, sehingga tercipta keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dan semua itu tidak mudah, ya, semua melalui proses. Dan hari ini yang kami sampaikan yaitu ketika, ya, termasuk Kang Leo, ya, hari ini dihadirkan selama 30 tahun berkeluarga, ya, terus selalu mengalah. Karena kita belajar sabar. Kang Leo tidak mau melukai hati Kang Leo, ya, ketika rumah kotor, saya bersihkan, tidak harus menunggu sang istri. Bangun tidur, walaupun tugas sang istri membuat kopi sarapan, ya, Kang Leo harus buat sendiri. Ya, mohon maaf, ini semoga menginspirasi kepada suami-suami yang lainnya. Mohon maaf, ini yang Kang Leo lakukan. Terus membersihkan ketika kita ke dapur, seperti saya sampaikan. Banyak piring kotor, banyak gelas kotor, cepat bersihkan. Ketika lantai bersih kotor, ayo kita bersihkan, tidak usah nunggu istri. Nah, ketika istri mulai menyadari semua kita lakukan bahwa tugas mereka, nah, dia akan bangun lebih dulu dari kita. Dan kalau mereka nggak akan berubah, biarkan, yaitu atas kehendak insya Allah nanti dihadirkan orang yang luar biasa, memberi penyejuk. Ya, makanya kembali lagi kami sampaikan pada sang istri, kenapa sampai suamiku beristri 3, 2, dan 4. Tentu ada kekurangan di dalam diri. Ketika Allah sudah menghadirkan cukup, kita menguasai yang 4 tadi. Ya, ketika kita keras memberi penyemangat sang suami,
Nah, ketika sang suami lemah, kita memberi angin penyejuk. Ketika sang suami terpuruk, terus menyirami. Nah, itulah keluarga yang selalu saling melengkapi. Ya, selama 30 tahun Kang Leo berusaha. Tapi kembali lagi, Kang Leo tidak bisa merubah sifat istri maupun anak. Kang Leo hanya memberi contoh, ya. Itu dipakai atau tidak. Ya, walaupun Kang Leo terus tiap hari memberi pelajaran, tentunya kembali lagi atas hidayah Allah, semua kita tidak bisa merubah. Sehingga kalau hari ini ada hadir seseorang yang bisa memberi angin lembut, memberi kesejukan, mungkin itu hidayah dari Allah. Dan tugas kita bisa mempersatukan. Bagaimana api, angin, air bisa menyatu. Ya banyak, mohon maaf. Sekali lagi ya, bukan menjadi acuan, tapi menjadi inspirasi. Dan bagi sang suami, ketika kita ingin memiliki istri 1, 2, 3, dan 4, kalau kita belum bisa mendamaikan, jangan lakukan itu. Karena kita akan menciptakan api dalam rumah tangga. Ya. Tapi kalau ketika kita dihadirkan Allah, insya Allah dari 4, dari 9, dari 7, insya Allah. Karena hidayah Allah, mereka akan selalu akur, saling menyayangi, saling mencintai. Dan hari ini kalau belum bisa lakukan, jangan lakukan ya. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena kemarin juga ada seorang ustadz yang datang, gak kami sebutkan namanya, datang ke tempat Kang Leo. Ya. Karena di sini ada hidayah, ada karena nafsu. Ya. Karena keinginan nafsu, karena tidak terpuaskan, sehingga melampiaskan. Nah itu karena nafsu. Tapi ketika kita karena hidayah, karena ilmu, insya Allah. Ya, kita menolong, ya mungkin mereka seorang yang perlu ditolong, yaitu atas hidayah Allah. Atas hidayah Allah, atas ridho Allah kita dipertemukan. Sehingga ketika kita satu, insya Allah akan menciptakan kedamaian antara api, angin, air, dan bumi menyatu. Jadi saya kembali lagi, ada seorang ustadz sudah memiliki istri 3. Tapi begitu yang satu lagi ribut, terus yang ketiga cemburu, yang satu cemburu, bagaimana Kang Leo? Saya sampaikan, selesaikan dulu urusanmu kepada Allah. Ketika kamu sudah berdamai dengan Allah, yang di semesta ini akan didamaikan oleh Allah. Nah, untuk introspeksi diri sahabat-sahabatku semua ya, kalau di alam semesta ini belum didamaikan, ya tentunya masih ada gejolak di dalam diri kita, antara kita dan Allah. Ya. Karena semua yang di semesta ini menjadi contoh, ya, menjadi acuan, agar kita belajar, tentunya belajar yang lebih baik. Ya. Bukan karena nafsu, bukan karena keinginan, karena ridho Allah. Ya, kita harus saling mencintai, saling menyayangi. Makanya selalu saya sampaikan pada sahabat-sahabatku hari ini ya, bersyukurlah yang hari ini dihadirkan sang istri yang sudah memiliki jiwa penyemangat, jiwa penyejuk, jiwa penyiram, jiwa penyemangat ya. Karena cemburunya tinggi, karena keras, ya karena harus dimiliki sang istri. Ya, jiwa yang keras, jiwa pencemburu itu tanda cinta dan kasih sayang. Harus semua dimiliki pada sang istri. Ya, harus memiliki jiwa cemburu, jiwa rasa menyayangi, jiwa keras. Harus semua dimiliki pada sang istri. Dan sang suami harus sadar, kenapa aku dihadirkan istri yang keras, yang cerewet, yang pencemburu? Agar kita sadar, menyadari, kita menjadi orang yang sabar, orang yang kuat. Sehingga saya hari ini ditemani orang yang keras hatinya. Nah, itulah ketika kita mampu menjalani. Assalamualaikum, selamat pagi Bunda cantik. Terima kasih tetap layanan Bunda, berkah barokah selalu, sehat selalu Bunda ya. Ya, terus kami sampaikan pada sahabat-sahabat, jangan pernah kecil hati, semua atas kehendak Allah ya. Yang hari ini dipisahkan oleh sang suaminya, suaminya dibawa kabur orang, istrinya dibawa kabur orang. Banyak cerita di luar sana yang hari ini terjadi. Jangan pernah berkecil hati. Ayo kita selesaikan urusan kita dengan Allah ya. Dikhron kasiron bukhron tawa asila. Terima kasih Bunda Arfan. Teruslah sebab bersyukur. Allah akan menghadirkan orang yang bisa menciptakan surga dalam rumah tangga, insya Allah. Kalau kita bisa mensyukuri, bisa menikmati apapun yang dihadirkan Allah. Allah akan mengirim orang yang bisa menciptakan surga dalam rumah tangga, entah siapapun itu. Ya, yakinlah kepada Allah. Jaditul Islami bisyahadat. Ayo terus kita perbaharui syahadat kita. Serut istiqomah kepada Allah. Allah akan menghadirkan yang terbaik untuk kita. Makanya selalu sampaikan di kajian Notoroso. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin barakallah.
Amin, barakallah Bunda, sehat-sehat, alhamdulillah. Semoga sebaliknya ya sahabat-sahabatku, Bunda sehat selalu, berbahagia selalu, selalu berdamai dengan orang-orang sekitar, selalu mensyukuri, selalu menerima apapun yang dihadirkan. Itulah orang yang kuat. Ya, kan kembalikan kita yang Kang Leo selama ini ya bangun tidur harus bikin kopi sendiri, bangun tidur harus bersihkan. Tidak apa-apa, karena saya dihadirkan orang yang pemalas, orang yang keras anggi, sehingga kami harus semangat. Kalau saya terus menyerahkan, ya semuanya akan hancur. Ketika istri Mbak mau berubah, kita sama terus dendam, terus sakit hati, keluarga kita tidak akan berubah. Ya, alhamdulillah dihadirkan orang. Ya, terima kasih Bunda Cantik kehadirannya. Semoga berkah barokah. Ya, selalu memberi semangat untuk terus berkarya dan beraktivitas, tentunya karya yang lebih baik, aktivitas yang lebih baik, yang dia mendamaikan diri kita semua. Ya, kami ulangi kali-kali lagi, sangat berterima kasih kepada orang-orang yang dihadirkan hari ini, orang yang keras, orang yang cerewet, orang yang sangat pencemburu. Bersyukurlah, bersyukurlah. Karena itu yang melatih kita menjadi orang yang sabar, melatih orang yang menjadi kuat. Tapi kita melawan arus, melawan kehendak Allah. Ketika dihadirkan sang penguji kita berontak, ya tidak akan lama kita membina rumah tangga. Ya, saya sampaikan kembali lagi. Ketika pulang kerja capek-capek, ternyata istri lagi happy-happy sama teman-temannya. Apakah Kang Leo marah? Enggak. Ya. Kalau mungkin Kang Leo punya uang beli makan di warung, tapi kalau nggak ada, ya. Ya Bunda, terima kasih hadirnya. Semoga menjadi suatu keberkahan. Ya, ketika kita ya bisa lakukan sendiri kok. Ya, masak. Ya, yang penting untuk ganjel perut aja. Nah, kalau memang nggak ada dimasak, ya memang Allah memberi daya. Hari ini aku suruh puasa, sehingga aku gak dimasakkan oleh sang istri. Disitulah kita menjadi kuat, menjadi orang yang dicintai Allah, terlalu sabar menerima apapun. Ada masa dan waktunya kita dihadirkan orang yang luar biasa. Cuma proses itu terkadang kita tidak mampu menjalani. Dan bersyukur hari ini pada sahabat-sahabatku yang mampu menjalani itu, sehingga terjadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Yaitu keluarga yang damai, tentram, saling mencintai, saling menyayangi. Ayo sahabat-sahabatku semua, kita belajar menata kesadaran di dalam diri sesuai kajian Notoroso, menata kesadaran di dalam kolbu kita masing-masing. Kalau hari ini aku dihadirkan Allah hal-hal yang negatif, tentunya ya itulah yang membuat penyemangat, karena negatif dan positif harus dipertemukan untuk menemukan akhirnya benturan menjadi setrum yang energi yang kuat, ya, karena pertemuan antara energi positif dan energi negatif. Lampu bisa mengeluarkan cahaya, kipas bisa mengeluarkan anginnya, karena ada pertemuan antara negatif dan positif. Ya, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, semoga hari ini kita selalu sabar menerima apapun yang dihadirkan Allah. Tidak ada pilihan hidup, mungsak dermo nglakoni, kata orang Jawa ya, sekedar menjalankan amanah. Ya, apa yang kita lakukan hari ini hidayah dari sang semesta, hidayah dari Allah yang harus kita syukuri, yang harus kita menikmati bersama-sama. Ya, selalu saya sampaikan pada sahabat-sahabat itu semua, nggak usah ingin jadi orang baik, nggak usah sibuk mencari surga, nggak usah sibuk mencari Allah. Cukup bersihkan dirimu dari sampah-sampah kotoran duniawi, ujub, ria, iri, dengki, takabur, sombong, rasa takut, rasa ragu-ragu, rasa memiliki. Pelan-pelan kita bersihkan sampah-sampah itu, Allah akan hadir, ya. Kebaikan akan hadir, kebahagiaan akan hadir, Allah akan hadir dalam kehidupan kita ketika kita sudah mampu menyalip diri kita. Makanya ketika Isa disalib, ya, Nabi Yesus disalib. Ya, 3 hari kemudian dibangkitkan kembali, kebangkitan Yesus Isa, ya. Artinya apa? Mohon maaf, saya tidak bicara masalah itu, hanya menjadi kajian apa yang hari ini bisa menyalip, yang hari ini bisa menyembelih nafsu binatang yang ada di dalam diri kita, bisa menyembelih sifat kesombongan, yang hari ini bisa mampu menyembelih sifat keangkuhan, yang hari ini mampu menyembelih sifat merasa memiliki, yang hari ini mampu menyembelih rasa ketakutan. Insya Allah kita akan menjadi keluarga Ibrahim. Ya, insya Allah sahabat-sahabatku tercinta yang dirahmati Allah. Ya, sebentar lagi, ya, kita masuki
hari raya Idul Adha ini. Semoga kajian pagi hari ini memberi inspirasi kita semua mampu menyembelih sifat kebinatangan di dalam diri kita, sifat hewaniah yang ada di dalam diri kita, sifat syaitoniyah yang ada di dalam diri kita. Bunda Ami, Rahayu, Sugeng Enjing Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Nurjan bilang terima kasih. Bobo DSM, terima kasih. Mohon maaf sahabat-sahabatku ya yang tidak kami sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat kami. Ya, kami ucapkan terima kasih atensinya sudah bergabung dengan Ciroso Kang Leo pagi hari ini. Semoga kajian hari ini menginspirasi kita semua. Kita bisa menciptakan keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Injing, Bunda. Ya, jangan pernah berkecil hati. Semua hadir atas kehendak Allah, baik buruk, salah dan benar kita gak mampu menjalani, insya Allah ya dihadirkan keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Ya, terkadang usia sudah ujur, masih pisah ranjang, masih berpisah itu pun banyak, mohon maaf ya. Ada yang baru berumah tangga sehari seumur jagung, berpisah, ya itu semua atas kehendak Allah. Karena tidak saling menjaga, saling tidak memahami, ketika ingin menjadi orang sabar, ketika ingin menjadi orang kuat, ketika menjadi dipertemukanlah orang-orang yang tidak sabar, ya. Makanya kembali lagi, kalau hari ini memiliki suami yang keras, suami yang galak, suami yang pelit, suami yang selalu mengatur keuangan, nah itu banyak di luar sana sahabat-sahabatku semua ya. Terus terima lapang dada kalau ingin tercipta keluarga sakinah, mawadah, warahmah pada masa dan waktunya nanti. Allah yang akan merubah sifat suami kita. Sama sebaliknya, yang hari ini suami memiliki istri yang cerewet, pencemburu, bawel, bersyukur ya. Insya Allah ada masa dan waktunya Allah merubah. Nah, kalau Allah tidak merubah sifat-sifat, kita selesaikan dulu pada urusan kita dengan Allah dengan baik dengan Allah, tapi sang istri tidak berubah. Ya insya Allah dihadirkan orang yang memberi penyejuk ya, sehingga nanti saling menyadari ya. Makanya istri adalah pengetahui ilmu yang menyelamatkan. Makanya kalau orang Jawa bilang rezeki setitik ojo ditampik, bojo ayu ojo diwori turuna, nek lamun kepengen awakmu pengen selamat menemukan kebahagiaan dunia akhirat atau selamat dunia akhirat. Rezeki setitik yaitu rezeki yang selalu mengalir setiap hari. Allah menetes, jangan ditolak ya. Selalu istiqomah di dalam qalbu, itulah orang yang selalu bersyukur. Rezeki setitik ojo ditampik, yang selalu menetes. Ya, menetes di dalam kolbu. Allah terus ujung lidah selalu bergerak memanggil asma Allah. Itulah yang disebut rezeki sedikit, jangan pernah menolak ya. Ketika kita sudah menolak rezeki yang sedikit, yang besar akan tidak hadir ya. Terima, syukuri, insya Allah. Ketika kita setetes setiap menit, setiap detik kita lakukan dengan istiqomah di dalam terima kasih Bunda tersanjung, terima kasih berkah barokah, terus menetes di dalam kolbu kita. Rezeki sedikit ojo ditampik, itu rezeki sedikit jangan ditolak ya. Itu bahasa Jawa, rezeki sedikit ojo ditampik, bojo ayu ojo diwori turu. Bojo itu ilmu, ayu itu yang menyelamatkan ya. Ilmu yang menyelamatkan diri kita, jangan terus diajak turu. Nah, kalau istri yang di luarnya teman hidup ya, sahabat-sahabatku semua, teman hidup di alam semesta ini ya. Istri yang sejati di dalam kolbu kita, selalu siang malam tidak mau dipisahkan. Itulah manunggaling kaulon Gusti kalau bahasa Jawa ya. Bagaimana kita sudah hari ini sudah kembali kepada Allah, menyatukan diri kepada sang semesta, menyatukan diri kepada Allah. Insya Allah kita di alam semesta memiliki sifat welas asih ya. Ayo kita semua ciptakan keluarga sakinah, mawadah, warahmah, keluarga yang damai, tentram, saling mencintai, saling menyayangi. Kalau hari ini kita belum bisa lakukan, insya Allah ya, hari ini Kang Leo dihadirkan seseorang yang memberi angin penyejuk. Dan tugas Kang Leo hari ini harus bisa menempatkan sifat api, sifat angin, sifat air agar bisa menjadi satu, menjadi kesatuan. Ya. Alhamdulillah. Bukan karena nafsu, karena hidayah Allah. Kita syukuri apapun yang dihadirkan. Kang Leo selalu ucapkan terima kasih apapun yang dihadirkan Allah. Suatu kebaikan, suatu hidayah. Kembali ke sahabat-sahabatku ya. Bukan karena nafsu, karena keinginan Allah. Ketika kita bisa merubah istri saya menjadi orang yang baik, orang yang, ya itu keinginan manusia. Tapi kalau Allah berkehendak lain. Karena saya katakan tadi, jiwa api harus dimiliki
kepada sang istri. Jiwa angin harus dimiliki kepada sang istri. Jiwa air juga harus dimiliki pada sang istri. Begitu sebaliknya. Ya. Sebagai sang suami harus memiliki rasa cemburu. Itulah tanda kasih sayang kepada sang istri. Ya, menjadi suami harus galak. Dan tentunya galak untuk mengingatkan hal-hal yang tidak baik. Itulah jiwa api yang ada di dalam diri. Sang suami harus keras mendidik. Ya, karena itu jiwa api yang kita miliki. Tapi ada masanya ketika sang istri memiliki jiwa api, ya kita sebaliknya harus menjadi jiwa angin yang hadir menjadi penyejuk. Ya, ketika istri punya masalah, ya, punya problem, kita dekati mereka dengan ucapan-ucapan yang baik. Malah kita jangan ditempurkan api dengan api, ya. Itulah orang yang saling mencintai, saling menyayangi sehingga tercipta keluarga sakinah. Apakah kita bisa lakukan? Insya Allah atas kehendak Allah, kalau kita sudah selesai urusan kita kepada Allah, Allah akan menyelesaikan semua itu. Kalau yang hari ini belum sampai, ayo selesaikan dulu urusan kita kepada Allah. Apa urusan kita kepada Allah? Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayolah ibadah kepada Allah secara lahiriah dan batin, ya. Ya, jin, jisim, jasad, raga. Yang selama ini kita ibadah baru sebatas jin. Jin yang menempel di dalam jasadku. Ya, ayo manusia yang tertidur di kolbu kita bangunkan. Bagaimana cara membangunkan? Ya dengan syariat-syariat itu membangunkan kolbu. Ya, syariat adalah perilaku, akhlakul karimah yang anjing Nabi yang kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari hari ini, sehingga membangunkan kolbu yang tertidur. Ya, ketika kolbu sudah bangkit dari kesadarannya, dia akan menyadari kehadiran yang memberi kehidupan napas selalu istiqomah, ya. Selalu ingat pada Allah. Dengan tarikan napas dan hembusan napas selalu ingat pada Allah, ya. Tarikan napas dengan keluar dengan Allah. Yang maha hayu, yang maha selamat, ya. Yang maha selamat kita hadirkan di dalam kolbu kita, sifat-sifat Allah yang hadir dalam kehidupan kita, yaitu menjadi mengejawantah, mengaplikasikan menjadi perilaku dan ucapan kita. Itulah Muhammad Rasulullah. Kebagusan adalah utusan Allah. Ketika hati selalu bersama Allah, insya Allah jiwa dan raga kita akan menjadi utusan Allah di dalam kolbu, ya. Selalu perbuatan baik yang kita lakukan karena atas hidayah Allah. Makanya saya sampaikan di kajian Notoroso, ya, orang tua kita dulu bilang, nah tempatnya jangan dikosongin, rumahnya jangan dikosongkan. Nanti kalau rumahmu kosong ditempatin setan, ya. Rumah adalah raga. Ketika raga kita tidak dijaga, tidak dikasih cahaya, ya, para binatang, para setan, para iblis akan senang di tempat kita, akan senang menempati rumah kita. Makanya itu, yang banyak memiliki rumah, ya, kasih orang di situ dibayar tiap bulan suruh menjaga rumahnya. Ya, kalau tidak ada yang mau bayar orang, mau menjaga rumahnya, tidak ditempatin setan. Itulah analogi filosofi dalam kehidupan kita. Rumah adalah raga. Terima kasih Bang Denny Nur, berkah barokah hadirnya. Semoga sehat selalu, berbahagia selalu. Kak Al Rais, user 1283, terima kasih hadirnya. Kang Asep, berkah barokah. Akun tidak diketahui, terima kasih hadirnya. Ya, semoga kajian Notoroso pagi hari ini memberi inspirasi pada kita semua agar kita bisa menciptakan keluarga sakinah, mawadah, warahmah sesuai Quran surat At-Tahrim, ya. Ayat 6. Hei orang-orang yang beriman, jagalah diri dan keluargamu dari api neraka. Ya, ketika kita bisa bicara keluarga, ya tentunya suami, istri, anak, itu yang secara syariat. Tapi secara hakikat keluarga kita, ya nafsu yang menempel di dalam diri kita. Itulah, ya, Adam dan Hawa selalu menyatu dalam kehidupan kita, lahir dan batin selalu itu harus kita jaga agar tidak terjebur dalam api neraka. Karena sampai terjebur, ya karena tercover, tertutup, ya. Lahiriahnya tertutup, tidak melakukan, ya, hal-hal tentang syariat yang diajarkan Kanjeng Nabi, kolbunya tidak pernah mengingat pada Allah. Itulah yang orang yang terpleset di ketika artinya apa? Teruslah lewati jembatan Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus, hati yang selalu istiqomah. Secara syariat kita melakukan kebaikan, itulah jalan yang lurus. Bagi orang-orang yang tercover, tertutup, orang kafir, orang cover, ya mohon maaf, kita bukan orang kafir yang di luar sana. Kalau hari ini aku tertutup, lupa kepada Allah, ya, tidak melakukan apa-apa yang terbaik secara syariat, ya intinya masalah yang akan hadir. Ketika hatiku lupa kepada Allah, tentunya masalah kecil jadi masalah besar. Ya, hari ini kembali lagi
Alhamdulillah Kang Leo mengucapkan banyak terima kasih dihadirkan angin penyejuk dalam kehidupan Kang Leo yang selama ini tidak Kang Leo dapatkan. Ya semoga bukan nafsu yang mengantarkan kita, tapi karena ridho dan kehendak Allah. Dan Kang Leo tidak ada ambisi, dan Kang Leo tidak ada motivasi apapun. Semoga menjadi apapun yang Kang Leo jalani hari ini menjadi inspirasi, menjadi contoh, ya. Tentunya sahabat-sahabatku, lihat sisi baiknya, singkirkan jauh-jauh sisi jelek. Kang Leo bukan orang yang sempurna, Kang Leo bukan orang yang baik. Tentunya yang pernah melihat kejelekan Kang Leo, ya Kang Leo hari ini berusaha memperbaikinya, ya. Ketika Kang Leo melihat masa lalu Kang Leo yang buram, yang suram, yang pahit, ya. Mohon maaf sahabat-sahabat, hidup adalah hari ini, saat ini, menit ini, detik ini. Masa lalu sudah menjadi sudah terlewati. Masa yang akan datang rahasia Allah. Kenakalan ketika kita anak-anak remaja hal yang wajar. Yang tidak wajar ketika kita sudah dewasa masih melakukan kenakalan. Ayo sadar. Mari kita sadar, dalam arti sadar, menyadari bahwa kita hari ini sudah menjadi orang yang dewasa. Hanya menjadi penonton. Ya, ketika ada jadi keributan, tidak usah ikut campur. Biarkan mereka yang ribut mencari kebenarannya masing-masing. Ya, dia akan tahu, dia akan bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk setelah mereka melakukan. Ya, kita sebagai orang yang dewasa tentunya hanya menjadi penyemangat. Itulah sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah. Semoga kajian di pagi yang berbahagia ini menginspirasi, mengedukasi untuk sahabat-sahabatku semua. Ya, semoga hari ini kita dihadirkan orang-orang yang luar biasa. Ya, orang-orang yang luar biasa sehingga kita hari ini bisa menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, ya, keluarga yang mencintai dan saling menyayangi. Ya, semoga apa yang Kang Leo hadirkan hari ini menjadi penyemangat sahabat-sahabatku semua untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, dan warohmah. Berbahagialah selalu sahabat-sahabatku untuk bisa menjaga keluarganya, ya, baik, buruk, salah, dan benar, atas ridho dan atas kehendak Allah, agar kita semua hari ini menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang tawakal, ya, menjadi orang yang ikhlas. Karena masalah-masalah yang hadir itu yang membuat kita menjadi kuat. Ya, kembali lagi, bunda-bunda yang hadir di Rob Kang Leo pagi hari ini, jangan pernah berkecil hati ketika hari ini sang suaminya dibawa kabur orang, mohon maaf. Dan kembali lagi kepada bapak-bapak yang hadir pagi hari ini, ya jangan pernah berkecil hati ketika sang istri dibawa kabur orang. Ya karena mungkin hari ini kita tidak bisa menjaga sehingga sang istri dibawa kabur orang. Ya kembali lagi, begitu juga sang istri. Jangan salahkan diri, jangan salahkan siapapun. Terima kasih Kak Alisa Anan berkah barokah hadirnya. Ayo sama-sama introspeksi diri agar kita bisa menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Tentunya saya katakan tadi, istriku memiliki jiwa api. Ya karena akan membuat ketika aku kedinginan, mereka memberi penyemangat hidup saya, memberi kehangatan dalam kehidupan kita, mensupport. Terima kasih Kak Alisa Ananta berkah barokah. Ya itulah ketika kita menyadari. Ya saya kembalikan lagi ya sahabat-sahabatku, para bapak-bapak tentunya ya. Nah, ketika kita dihadirkan hari ini ya yang istrinya 2, 3, 4 bukan karena nafsu, karena hidayah Allah ya, insya Allah. Dan kembali lagi kepada sang istri, semoga kita semua bisa menjalani hidup ini dengan kedamaian ya, tidak terganggu, tidak tersakiti dengan perbuatan dan dengan tingkah laku orang lain. Sama-sama sehat selalu, amin, barakallah Kak Alisa ya. Itulah hidup yang sesungguhnya agar kita sama-sama bisa menciptakan keluarga sakinah mawaddah. Niki los punan buatan mikir suami Gus. Ya alhamdulillah ya, semua dihadirkan Allah ya. Nah, ketika Bunda los punan buatan mikir suami. Nah, di situ ada musim gugur, ada musim semi Bunda ya. Ketika pohon itu musim gugur, semua daun akan runtuh, akan jauh. Sudah tidak akan lepas semua. Tadi ada masanya nanti musim semi Bunda ya. Cinta bersemi kembali, walaupun sudah tua. Itu proses alam Bunda, tidak bisa dihindari. Ya yang hari ini aku udah tidak mikir, oke, ya, itu proses alam. Bersyukur yang hari ini mengalami proses musim gugur ya. Karena ketika
panas terjadi yang luar biasa, daun-daun itu akan gugur semua. Lah, musim gugur itu diawali dengan musim panas, Bunda ya. Mohon maaf sahabat-sahabatku semua. Nah, jadi musim gugur itu diawali dengan musim panas. Kalau hari ini aku dipanaskan dengan situasi rumah tanggaku, semua akan digugur karena semua sudah gugur, sudah hilang semua keinginan. Ya makanya mohon maaf, semua atas kehendak Allah Bunda ya. Kalau hari ini sudah lepas tidak memiliki keinginan apa-apa, bersyukur ya, bersyukur atas kehadiran Allah, semua dilepaskan. Kita bisa menerima apapun ya, itulah dikatakan musim gugur. Nanti ada musimnya, musim semi hadir Bunda ya. Ketika musim hujan kembali turun, musim dingin kembali turun, disitulah mulai tumbuh daun 1 lembar, 2 lembar, itulah kehidupan baru Bunda akan dimulai. Nah, makanya yang Bunda lihat hari ini yang semesta terjadi. Kadang-kadang umur 70 tahun, 80 baru dipertemukan jodohnya. Nah, itu atas kuasa Allah Bunda, tidak ada pilihan ya, tidak ada pilihan. Kalau hari ini Bunda bisa menjalankan proses musim gugur tadi, karena proses berat Bunda yang selama ini alami, ya Bunda ya, karena proses berat ya. Kang Leo tidak mengupas masalah Bunda, tapi masalah berat, sangat berat Bunda alami saat ini sehingga terjadi musim gugur. Lah, musim berat itu ya musim panas, membuat panas kita semua sehingga semua gugur dan runtuh. Ya itulah proses alam Bunda ya, proses alam. Bersyukur yang hari ini bisa mengalami proses musim gugur. Artinya sudah tidak punya keinginan apa-apa, sudah punya tidak kehendak apa-apa, semua atas ridho dan kehendak Allah, selalu istiqomah, hidupnya sudah nyaman bersama Allah, dengan hening, dengan selalu menyepi, dengan selalu menyendiri. Sehingga terpikir, ternyata enak sendiri ya, tidak ada yang mengganggu. Ya, memang saat ini ketika musim gugur itu terjadi, ya itulah orang yang bisa menikmati apapun dihadirkan, akan selalu dinikmati. Banyak Bunda yang hari ini ternyata enak sendiri, aku menikmati sendiri Kang Leo hari. Iya, itu proses alam, tidak bisa dielakkan. Dan bersyukur yang orang yang bisa melakukan itu. Tapi sadar ya, ketika nanti musim hujan, daun itu akan tumbuh kembali. Bibit-bibit cinta akan tumbuh lagi, bibit-bibit kasih sayang akan tumbuh lagi, bibit-bibit kebaikan akan tumbuh lagi. Yang dulu pernah gugur semua, pernah terlupakan semua, hari ini dibangkitkan lagi, disadarkan lagi, diberi kehidupan yang baru. Tentunya kehidupan yang lebih baik, ya, kehidupan yang lebih baik. Makanya jadilah pohon yang besar, yang kuat, sehingga ketika mengalami proses kemarau panjang, sang pohon itu bisa menyerap air dan mampu menahan hawa panas itu sehingga tidak menjadi, walaupun musim gugur, semua pohon tidak semua gugur dan kering. Ya, Bunda ya, jadilah pohon pisang dan jadilah pohon bambu. Ya, walaupun sekeras apapun, ya, dia akan tetap hidup dalam menjalani proses hidup itu. Ya, itulah alam semesta. Makanya Kang Leo mohon maaf ketika Kang Leo ngaji tentang agama, yang muncul pasti perdebatan. Tapi Kang Leo yang kaji alam semesta ini. Ya endingnya ya Al-Quran dan hadis. Tapi Quran yang tidak nyata ini yang Kang Leo kaji. Sehingga bisa mencakup segala golongan, segala aliran, segala apapun. Ya karena Kang Leo tidak membedakan, beda pun apapun. Ya di semesta ini kita semua saudara. Ya bagaimana kita saling menjaga, saling menghormati dengan keyakinan yang berbeda-beda, dengan golongan yang berbeda-beda. Tapi ketika Kang Leo bicara agama, pasti ya melurus ke satu titik, menjadi suatu perdebatan. Itulah yang Kang Leo tidak inginkan Bunda ya. Kembali lagi Kang Leo belajar tentang alam semesta ini. Ya, yang terjadi itulah terjadi. Ya di dalam Al-Quran semua ditulis semua, tapi Kang Leo tidak mengatakan itu, tidak menyampaikan itu. Di Injil pun disampaikan semua di situ. Di kitab Taurat pun disampaikan semua di situ. Kang Leo tidak akan menjelaskan di situ, karena yang Kang Leo kaji tentang alam semesta ini. Sehingga kita bisa, ya dari aliran apapun, dari agama apapun, dari budaya apapun, mereka saudara kita semua. Yang harus kita jaga, ya, kalau kita hormati, kita saling melengkapi segala kekurangan, itulah orang yang bisa mendamaikan dirinya sendiri, sehingga tercipta kebahagiaan. Karena sesungguhnya apa yang terjadi adalah, ya mohon maaf sahabat-sahabatku semua ya, atas kita sendiri, keinginan kita sendiri. Ya. Terkadang kita terluka dengan ucapan orang lain. Padahal mohon maaf, semua itu hadir karena hidayah Allah. Hanya untuk menjadi catatan kita bersama-sama yang baik, terus kita perbaiki, terus kita jaga, kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan.
Yang tidak baik kita perbaiki. Itulah kita harus terus belajar. Belajar menerima apapun yang dihadirkan sang semesta dalam hidup ini. Ya, saya ulangi kembali ke tema menciptakan keluarga sakinah, mawadah dan warohmah. Bersyukur hari ini sahabat-sahabatku yang bisa menjaga keluarganya sampai kakek-kakek dan nenek-nenek karena sudah memiliki jiwa 4 tadi ya. Jiwa 4 apa? Memiliki sifat api, sifat angin, sifat air, sifat bumi dalam hidupnya. Sang suami sudah mampu menguasai sifat api, ya terkadang galak, terkadang cerewet, terkadang lembut bagaikan air, angin, penyejuk, terkadang lembut bagaikan air menjadi penyiram. Sehingga kita menyadari harus membangun keluarga itu dengan utuh, dengan cinta damai, dengan kebahagiaan, saling mencintai, saling menyayangi, sehingga tercipta kedamaian dan ketentraman dalam hidup ini. Ayo kita kuasai semua, ya, kuasai ilmu api, ilmu angin, ilmu air, ilmu bumi yang ada di dalam diri kita. Sang suami harus mampu menjalani dan menguasai 4 unsur itu. Sebaliknya sang istri juga harus mampu. Jangan hanya api yang kita kaji hari ini, hanya keinginan, pengen dienakkan hidupnya, tidak mau hidup susah, ya, pengen disayang tapi tidak mau menyayangi, mau ingin dicintai tidak mau mencintai. Tidak tahu apa yang menjadi keinginan sang istri, tidak tahu menjadi keinginan sang suami. Nah, ketika kita sudah keluarga tentunya tahu keinginan suami apa, keinginan istri apa, tahu, ya. Disitulah saling melengkapi, saling mengisi, sehingga kita tercipta keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Ya, ketika kita saling menyadari, ketika istri lemah, hadir sebagai penyejuk. Ketika istri keras, ketika suami keras, kita hadir sebagai penyejuk. Ketika istri layu, ketika suami layu, lemah, kita hadir menjadi penyemangat. Insya Allah akan tercipta keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Dan kembali lagi apa yang kalian sampaikan tadi, ya, kemarin mohon maaf ada sahabatku yang dari Pekalongan ya bercerita selama ini hidupnya, mohon maaf karena kebetulan, mohon maaf ya yang saya sebutkan tadi daerahnya tapi tidak kami sebutkan namanya. Ya, kita melihat kasihan. Tapi kembali itu dia proses untuk kita menjadi orang yang kuat sehingga dipertemukan istri yang cerewet, istri yang selalu menang sendiri, istri yang selalu memerintah pekerjaan-pekerjaan. Nah, kita sebagai sang suami sadar, ya Allah, Engkau hadirkan orang-orang keras agar aku menjadi orang sabar, ya Allah. Nah, pertanyaannya sampai kapan ini, Kang? Syukuri, nikmati, Allah yang menghadirkan, Allah yang punya cara. Ketika kamu sudah selesaikan urusanmu dengan Allah, kamu akan dibahagiakan Allah. Ya, hari ini ayo kita mulai. Jaditul Islami bisyahadat. Ayo kembali kepada Allah. Allah akan menghadirkan malaikat-malaikat yang membahagiakan diri kita. Kalau hari ini belum, ya berarti kita belum ketemu, belum bersatu kepada Allah. Sehingga istriku belum berubah, Kang Leo. Ayo, gak apa-apa, rubah dirimu dulu. Ya, kamu dihadirkan seperti itu, istri yang cerewet, istri yang selalu memerintah. Wah, suruh nyuci, suruh masak, kayak Kang, saya di sini kayak pembantu, enggak apa-apa. Itulah menjadi kamu kuat, menjadi kamu sabar. Ya, bagaimana diletak kesabaranmu kalau tidak ditemukan istri yang seperti itu? Itulah hidayah Allah. Nah, ternyata kamu dibikin semua seperti itu agar kamu dekat dengan Allah. Wala nabluwanakum bisya'in minal kopi wal ji'u wa na'si minal amali wa syamarti wa basyiri sobirin. Sering kami sampaikan di kajian Otoroso, berulang-ulang kami sampaikan. Ya, kita hari ini dibikin ketakutan, kelaparan, dan kekurangan agar kita mau dekat dengan Allah. Ketika kita sudah dekat dengan Allah, sudah bersatu dengan Allah, kebahagiaan yang kita dapat. Ya, kembali lagi kita ketika masa kecil, nak, jangan jauh-jauh ya nak dengan orang tua. Karena apa? Ketika kita belum bisa apa-apa, nggak boleh jauh-jauh dengan orang tua. Dan hari ini kita juga menyadari tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, ya harus dekat terus dengan orang tua kita. Orang tua kita apa? Ya, yang melarikan di alam semesta tentunya Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo hari ini terus bersama Allah. Ya, ketika kita diganggu orang, ya orang tua kita tidak terima. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika hari ini aku kelaparan, ya orang tuaku yang memberi makan. Ya, ketika aku hari ini tersesat, ya orang tuaku yang membimbing. Ya, itulah sahabat-sahabatku tercinta. Semoga hari ini menjadi inspirasi. Terus kita belajar menyadari, karena hari ini aku dihadirkan orang yang cerewet, orang yang bawel, orang yang cemburu, agar aku menjadi orang yang sabar, tawakal.
Dan kalau toh memang istriku tidak mau berubah, suamiku tidak mau berubah, insya Allah ya dihadirkan orang yang bisa menciptakan surga dalam rumah tangga. Jangan pernah berkecil hati, jangan pernah sakit hati, jangan pernah melukai hatimu sekecil apapun. Karena hati yang terluka akan menutup cahaya di dalam kolbu. Ketika hidup sudah tertutup cahaya menjadi hidup yang gelap, ya semua adanya serba ketakutan. Ya, kalau orang jalan di tempat gelap, hanya ketakutan, takut di depannya ada jurang, takut di depannya ada duri yang tajam. Nah, selalu meraba-raba, itulah orang yang dalam kegelapan. Jalannya hanya bisa meraba-raba. Ya, itu kan ada di lagunya Bung Roma Irama ya, ketika orang kegelapan jalannya meraba-raba. Tapi ketika kita sudah dibukakan mata hati kita, ya insya Allah tidak meraba-raba lagi, tidak perlu tongkat lagi. Makanya yang hari ini masih dibutakan mata hati kita, ayo kita meraba-raba, ayo kita bawa tongkat untuk menemukan jalan yang terang, untuk menemukan cahaya di dalam kolbu, sehingga kita hilang rasa takut, hilang rasa iri, hilang rasa dengki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin barakallah. Kang Aunawar barokah hadirnya. Terima kasih atensinya sudah bergabung di ngaji Rosop Kang Lio pagi hari ini. Insya Allah ya Kang Lio berbagi setiap hari ya tentang perjalanan hidup di alam semesta ini ya. Kang Lio tidak bicara agama. Mohon maaf Kang ya, mohon maaf. Ya, karena ketika kita bicara agama pasti terjebak si baik buruk salah dan benar ya. Kang Lio belajar ngaji tentang alam tentang alam semesta ini. Nah, alam semesta ini yang tertulis di dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis. Ya, sahabat-sahabatku semua, mohon maaf kalau ada perbedaan pandangan. Semoga sahabat-sahabatku tidak tersakiti dengan apa yang Kang Lio sampaikan. Ya, semoga menjadi inspirasi kita semua. Karena apa yang Kang Lio sampaikan, ya pengalaman yang Kang Lio dapatkan. Ya, semoga kita bisa berbagi tentunya. Ya, diambil sisi positifnya. Karena saya selalu sampaikan, Kang Lio bukan orang yang baik. Tapi ambillah sisi baiknya. Dan tidak semuanya buruk dan tidak semuanya baik. Ambil sisi baiknya, ya, jauhkan sisi negatifnya. Itulah cara kita belajar. Terkadang kita sudah percaya kepada orang yang hari ini menjadi guru panutan. Ternyata ketika guru itu jalannya berbeda, membuat kita kecewa. Nah disitulah. Karena kita masih tergantung kepada orang lain, tapi kita tergantung kepada Allah. Mereka hanya sarana. Mereka hanya moderator yang menghantarkan kita menuju jalan Allah. Sedangkan moderator itu kendaraan ya kadang waras, kadang tidak waras. Kadang-kadang motor baru aja di jalan kalau kena paku juga banyak kempes tidak jalan. Padahal itu motor baru. Ya. Nah jangan lihat motornya. Lihat mereka kita menghantarkan. Ketika mereka menghantarkan kita sampai tujuan, ya itulah yang kita terus kita ikuti. Nah kita jangan terjebak baik dan salah dan benar. Ya kembali lagi banyak hari ini. Ya, contoh kemarin ada sahabatku yang hadir ya. Ketika sebelum dipertemukan dengan Kang Lio, dia dipertemukan dengan mohon maaf ya dianggap mereka sesat. Wah kemarin saya disesatkan Kang, saya harus malam harus melayan di kuburan, suruh ngambil barang ini, saya harus kerendam di kali Kang, harus ini bla bla bla. Mereka menganggap perjalanan mereka salah semua. Saya bilang tidak salah. Itulah yang menghantarkan kalian ketemu Kang Lio hari ini. Tanpa melalui proses itu, kamu tidak akan dipertemukan Kang Lio hari ini. Jangan merasa bersalah ketika melakukan, dianggap itu ilmu hitam, itu dianggap ilmu sesat. Karena kesesatan itu yang menghantarkan kita tahu jalan. Karena kita tahu bahwa hitam itu akan kita buat putih. Karena setelah kita tahu bahwa itu hitam. Dan tahunya putih setelah kita melihat dan merasakan yang hitam itu. Jangan pernah merasa bersalah apa yang kita lakukan kemarin, yang ada masa lalu. Ya, terus perbaiki diri ini. Ya, terus perbaiki diri ini. Teruslah melangkah maju. Sekali-sekali hanya menengok spion, hanya sekali-sekali. Ya. Sekali-sekali kita tengok. Kita jalan terus pandang ke depan. Tapi sekali-sekali spion juga ditengok. Ya. Di samping kanan kiri ada apa. Hanya sekali-sekali jalan menengok. Masa lalu hanya sekali-sekali kita tengok untuk menjadi penyemangat ya. Oh ternyata di belakang ada mobil mau nyalip ya kita harus minggir dulu ya. Kita harus minggir dulu. Ketika kita dipertemukan hari ini orang yang jahat, orang yang baik ya kita harus minggir dulu. Jangan kita ditabrak ya. Mereka tidak tahu. Itulah gunanya spion. Ya.
Sahabat-sahabatku semua, kembali ke tema hari ini. Semoga sahabat-sahabatku bisa menciptakan surga dalam rumah tangganya, menjadi keluarga sakinah, mawadah dan warahmah. Mari saling menghargai, saling menghormati, saling introspeksi diri. Kenapa hariku hari ini, suamiku hari ini lari? Kenapa hariku hari ini, istriku dibawa kabur orang? Ada yang salah apa ya Allah? Insya Allah Allah akan memberitahu pada kita. Ya, nggak usah panik. Nggak usah panik. Dengan ketenangan hati, yang belum, insya Allah nanti berbagi bersama Kang Lio ya, bisa DM, nanti kita bisa bawa dalur khusus bagaimana metodenya, bagaimana cara, insya Allah Allah akan memberitahu. Kang Lio bukan siapa, Allah, Allah semua akan yang mengatur semua, Allah yang punya cara, Allah yang akan membimbing ya. Kang Lio hanya pengantar aja ya, Kang Lio hanya pengantar menunjukkan jalan menuju jalan Allah. Insya Allah Allah yang punya cara untuk kita dihadirkan keluarga yang baik ya, untuk dihadirkan keluarga, tercipta keluarga sakinah mawadah warahmah. Allah yang punya cara. Kang Li hanya mengantarkan gimana cara jalan untuk lebih dekat pada Allah. Sedangkan saya sering lupa sadah ke dokter untuk penyembuhan. Tidak apa-apa, Bang Aunawar ya, itu proses. Makanya saya selalu mengatakan kalau hari ini aku diantarkan ke dokter, kalau hari ini aku diantarkan ke dukun, kalau hari ini aku diantarkan ke ahli nujum. Nah pada masanya kita itulah yang mengantarkan. Nanti yang membedakan ya kita yang merasakan. Kalau hari ini aku kok tiap hari ke dokter habis uang banyak, tidak ada perubahan, tentunya pasti ada cari jalan lain. Ya bukan kita tidak percaya dengan dokter. Kalau menghidayahnya Allah lewat dokter, ya harus percaya dengan dokter. Dokter kan hanya penyambung lidah atau pengantar untuk menyembuhkan penyakit. Tidak apa-apa Bobo ya, jalani nikmati hari ini. Nah, untuk menjadi, Allah memperlihatkan kita yaitu jadidul islami bisyahadat. Ayo kita berbaharui Islam kita dengan bersyahadat. Bagaimana caranya Kang? Dibaca dulu ya. Di situ ada tawasul khusus, tawasul bacaan, tawasul khusus yang khusus. Kalau hari ini lantar aku lewat bacaan, ya baca. Terus dibaca. Kalau hari ini lantaranku lewat dokter, terus lewat dokter. Nanti ketika kita terus istiqomah selalu memperbarui syahadat dengan selalu istiqomah di dalam kolbu, yaitu ketika hening. Makanya gini ya, abang saudaraku Nawar ya, sering kami sampaikan di kajian Notoroso, ketika hari ini aku menghadapi masalah ya, solusinya ada 4. Contoh, yang aku hari ini sakit dan sakit itu tidak mampu kami menahan. Nah, untuk menghilangkan rasa sakit itu ada 4 cara. 1, carilah kebahagiaan. Kalau kita lagi sakit kok cari kebahagiaan, mana bisa Kang? Nah, maksud saya bahagialah bersama Allah dengan zikir dan wirid. Itulah orang yang berbahagia. Sehingga kita asiknya zikrullah kepada Allah. Rasa sakit yang ada di bisa dan badan tidak rasakan. Karena sisa nikmatnya bersama Allah. Kata orang Jawa, loro ne loro, ora kaya wong kanan dalu. Mangan ora enak, turu rajenak, sing katon mung gegantilaning hati. Nah, kalau hari ini gegantilaning hatiku hanya Allah terlihat di depan mataku. Ya, aku tidak makan, tidak terasa lapar, aku tidak minum, tidak terasa haus, aku tidak tidur, tidak terasa tertidur, saking nikmatnya aku bersamamu ya Allah, siang dan malam, sehingga rasa sakit yang kami derita kami lupakan, saking indah dan nikmatnya aku bersamamu ya Allah. Ya, itu cara menghilangkan rasa sakit. Ayo hari ini berbahagialah. Carilah hiburan yang bisa menghibur dirimu dengan zikir dan wirid. Wirid ucapan yang selalu diucapkan di dalam lisan, zikir hati yang selalu ingat pada Allah. Ya, kalau wiridan selalu dibaca di dalam lisan, kalau zikir diingat, bukan diucapkan. Zikir adalah mengingat. Inna ni'mallah wa'budni wa'ajmi sholat ali zikri, karena berdirinya sholat hanya ingat pada Allah di dalam kolbunya. Itulah orang yang sudah bisa sholat. Sholat adalah yaitu mengenal diri. Ya, nah itulah Kang, kembali lagi itu 1, kebahagiaan tadi, carilah kebahagiaan. 2, jadilah orang mabuk. Nah di sini jangan salah tafsir. Kata-kata mabuklah kamu bersama Allah. Zikirlah sebanyak-banyaknya, zikirnya orang, minumnya orang mukmin berzikir. Zikirlah sebanyak-banyak, ingatlah kamu kepada Allah sebanyak-banyak hingga kamu mabuk, lupa masalah urusan dunia. Karena sesungguhnya wa mal hayatut kayak dunya ilal mata'al gurur, yang semua di dunianya tipuan belaka. Ya, ayo kita hari ini hadir, datang kembali kepada Allah. Insya Allah ketika kita sudah mampu karena Allah, masalah yang kita hadapi, rasa sakit, rasa keuangan, tutup rezeki, insya Allah kebahagiaan yang akan kita dapatkan. Yang ketiga, jadilah orang gila, ya gila karena majnun karena lillah.
Hari ini ayo kita gila karena Allah. Siang dan malam hanya Allah ada di dalam kolbu, ya. Kita tidak peduli orang ngomong apa. Yang penting aku hari ini bersama Allah. Aku dihina tidak merasa terhina, ya. Aku dijatuhkan tidak merasa terjatuhkan. Aku disanjung tidak merasa tersanjung. Aku hari ini bahagia bersamamu ya Allah. Nah itulah orang yang sudah gila, majnun karena Allah. Dia tidak akan gila dengan sanjungan. Dia tidak akan takut dengan hinaan. Dia tidak merasa terhina. Dia tidak akan merasa terjatuhkan karena hidupnya bersama Allah. Itulah orang yang gila. Dia tidak peduli orang mau ngomong apa. Telanjang sambil di jalan, tidak peduli. Makan di tempat sampah, tidak peduli. Hujan-hujanan, dia tidak terasa dingin. Panas-kepanasan, dia tidak terasa terbakar kulitnya. Itulah orang yang sudah gila. Ayo sahabat-sahabatku, hari ini bersama-sama majnun karena lillah, lahir dan batin kita satukan diri kepada Allah. Kita sudah majnun sehingga masalah yang kita hadapi kita bisa lupakan. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, tidurlah yang nyenyak. Ya, makanya ketika kita berontak ke rumah sakit, rasa sakit yang tidak mampu kita tahan, begitu datang ke dokter, apa yang dilakukan dokter? Dibius. Ya, ketika kita ngamuk-ngamuk datang ke tempat dokter, apa yang dilakukan dokter? Dibius agar kita bisa tidur. Ayo sahabat-sahabatku semua. Amin, amin barakah. Ayo hari ini kita bius diri kita. Ya, terbius karena rasa cinta kepada Allah. Sehingga aku bisa menidurkan semua hawa nafsuku, rasa sakit yang aku derita hari ini hilang. Ya. Terpuruk masalah keuangan hari ini lupa. Ya, bahwa aku hari ini tidak punya uang, bahwa aku ini harus membayar hutang, bahwa aku hari ini ditagih hutang orang, hari ini aku harus membayar anakku kuliah, hari ini harus rumahku belum selesai, bagaimana bisa menyelesaikan. Semua itu akan hilang ketika aku sudah terbius, ditundurkan oleh Allah. Ayo sahabat-sahabatku semua, hari ini kita bisa pilih dari salah satu dari 4 tadi ya. Syukur bisa melakukan semuanya, bisa membahagiakan dirinya, bisa majnun karena Allah, bisa mabuk karena Allah, bisa tertidur karena Allah. Insya Allah masalah yang dihadapi di alam semesta ini akan terselesaikan ya. Kembali lagi Kang siapa tadi ya, jangan merasa bersalah, jalani nikmati yang hadir. Kalau kita masih lewat dokter, ya memang jalan seperti itu. Ada masa dan waktunya nanti Allah membimbing kita. Ya, proses dan waktu yang menghantarkan. Yang hari ini masih lewat dukun, yang hari ini lewat ahli nujum, yang hari ini. Ya saya katakan tadi kemarin ada sahabatku yang dari NTB ya datang ke rumah. Karena mereka merasa bersalah. Ketika malam harus meleat, merendam di sungai, dia harus di tempat kuburan. Nah sebenarnya apa? Harus mendatangi kuburnya sendiri. Ya, harus merendam di dalam kolbunya. Tapi karena tidak tahu, itulah yang menghantarkan. Datang ke tempat yang saya jelaskan semua ya. Ketika kamu direndam, kamu harus merendam dirimu bersama Allah. Nah, kamu setelah melewati masa itu merasa bersalah, bukan salah. Ketika hari ini aku sudah kuliah, saya sudah menjadi sarjana. Nah, TK, SD, SMP aku lewati ya. Nah itu proses pembelajaran. Kalau hari ini aku masih percaya dokter, tidak apa-apa, jalani, syukuri apa yang dihadirkan Allah. Karena hidayahnya masih lewat dokter ya. Tapi ketika nanti sudah dibukakan mata hati, oh ternyata dokter hanya sarana, ya, hanya perantara, hanya moderator, ternyata dari Allah. Allah yang turun tangan lewat dokter, Allah yang turun tangan lewat dukun, Allah yang turun tangan lewat ahli nujum, Allah yang turun tangan lewat penyembuh macam-macam secara supranatural, apa-apa itu mereka. Itulah kehadiran Allah yang harus kita buka mata hati kita hari ini. Siapa yang hadir di depan saya, siapa yang hadir di muka saya, ya itulah yang kita buka. Jangan dibutakan ya Allah, jangan dibutakan mata hati kita. Allah lewat siapa aja mereka bisa hadir ya, ya lewat dokter, lewat dukun, lewat penyembuh apapun ya. Jalani, nikmati yang kita ini. Mohon maaf ya yang Kang Leo bimbing hari ini karena ya sebenarnya tetangga dekat. Karena awalnya ya Kang Leo dianggap berbeda, Kang Leo dianggap salah, mungkin dianggap sesat bagi mereka. Ternyata Allah mengantarkan. Mereka sakit sudah 2 tahun lebih, kemana-mana ke dokter tidak ketemu obatnya, ke orang tua sampai lari ke Jawa. Begitu datang ke rumah saya tanya, ayo sudah habis uangnya? Saya bilang, sudah habis uangnya, ayo kembali kepada Allah. Tapi ketika masih ada uangnya, masih berusaha, ya mereka masih akan berusaha mencari yang di luar. Makanya selalu Kang Lia katakan, jangan cari yang di luar, cari yang ada di dalam diri. Sesungguhnya ada potensi besar yang ada di dalam kolbu kita, ya Allah.
Teruslah bercermin di dalam diri, teruslah membaca kitab di dalam diri. Ada luar biasa, potensi yang luar biasa di dalam diri. Tapi ketika kita belum menemukan, yaitu alhamdulillah sudah hampir 1 bulan kami bimbing setiap malam setelah tahajudan bertawasul bersama-sama. Ayo minta langsung pada Allah. Kang Leo hanya mengantarkan. Sehingga yang mestinya Kang Leo harus tidur, ya harus membimbing mereka untuk di jalan Allah bertawasul bersama-sama. Ayo minta sendiri kepada Allah. Apa yang kamu rasakan hari ini? Kang Leo tidak bisa minta, Kang Leo tidak punya cara, hanya mengantarkan, ya, hanya mengantarkan dengan cara itu yang diajarkan Kanjeng Nabi. Malam sholat tahajud, ayo dimandikan dulu, ya, mandikan supaya bersih lahir dan batinnya, dibersihkan dulu lahirnya dari kotoran-kotoran, mandi tengah malam. Yang hari Kang Leo jalankan sampai hari ini, ya, tengah malam mandi jam 1, jam 2, sebenarnya bukan malam, pagi. Kalau udah jam 12 malam itu pagi. Yang bahaya itu kalau mandi malam. Ya. Ya Kang, terima kasih Kang ZNTD Sri Mulyo. Yang mana nih? Wah, kita baru sama-sama Sri Mulyo punya tetangga dengan nama akunnya ini bilang, nah insya Allah ya kita berbagi bersama-sama. Jadi poinnya seperti itu sahabat-sahabatku semuanya, jangan merasa pernah bersalah apa yang kita lakukan hari ini. Jadi saya katakan tadi setelah berobat kemana-mana ke dokter belum sembuh. Ke Jawa, kemana-mana tidak sembuh. Karena menurut Kang Leo gini, mohon maaf ya, penyakit yang sulit disembuhkan hanyalah karma atau sebab dan akibat, ya. Sebab yang dulu kita tidak sadar melakukan kesalahan, kejahatan. Dan di sini kesalahan-kesalahan itu menumpuk. Sehingga ketika kita ingin dipertemukan Allah, sampah-sampah itu dibersihkan. Sehingga dibersihkan bukan cuma pakai lap, pakai air, pakai gerinda, pakai amplas, ya. Makanya mohon maaf kembali lagi, apapun yang terjadi hari ini atas tanaman kita di masa lalu. Kalau kita membaca orang sederhana aja, kalau hari ini hidupnya berat, karena terlalu berat beban yang dibawa saat itu, berat terlalu banyak sampah yang dibawa, ya. Karena kita selalu sakit hati dengan orang lain, sehingga tercipta lambung itu akhirnya tidak sehat, pankreas di dalam kita tidak sehat. Karena dengan rasa sakit hati, dengan rasa itu akan menimbulkan di sini loh, di dalam tak tahu sadar ya, lambung itu akan bermasalah, pankreas kita akan bermasalah, paru-paru kita akan bermasalah, jantung kita akan bermasalah. Karena ketumpukan sampah-sampah itu, sampah ketakutan, sampah macam-macam sampahnya untuk menempel. Nah itu tanpa kita sadari, makanya ayo sahabat-sahabatku, yang sudah bisa menemukan, ayo belajar dipuasain hari kelahirannya. Insya Allah kita dibersihkan lahir dan batin kita. Kanjeng Nabi pun selalu menjalankan puasa di hari Senin karena menghormati hari kelahirannya agar dibersihkan sampah-sampahnya di hari kelahiran, di lahir batin. Nah itu, ayo orang Jawa pun lebih canggih lagi. Hari kelahirannya diapit, malah hari kelahirannya Senin, puasanya Minggu, Senin, Selasa. Kelahirannya Jumat, puasanya Kamis, Jumat, Sabtu. Ayo lebih canggih lagi. Sebelum ajaran Islam, orang Jawa sudah canggih semua menjalankan itu semua. Tapi kita tidak bahas itu, kembali ke diri kita masing-masing. Ayo kita terus belajar memperbaiki diri, ya. Apapun yang di luar sana, itulah yang terjadi di dalam diri kita. Ustaz, saya udah lebih 10 tahun penyakit hanya di otak, detik lupa, ya Allah aku ingat dekat. Ya nanti bawa Bang Unawar ya, DM dulu nanti saya kirim WA saya. Ya kembali lagi, Kang Leo bukan siapa-siapa ya, tapi ketika Allah menghadirkan, tidak ada yang tidak mungkin. Ya, Kang Leo pernah dari Jakarta dijemput dari Jogja. Mohon maaf, Kang Leo bicara seperti ini fakta, bukan Kang Leo orang hebat. Nah, Kang Leo bukan siapa-siapa. Ya, kebetulan Kang Leo dilahirkan di Purwodadi, besar di Jakarta. Ketika itu ketemu di Jakarta. Ada keluarga mereka di Jogja, kalau tidak salah dari perjalanan dari bandara itu masih 3 jam naik mobil, saya tidak tahu daerah mana ya. Di situ mereka sudah 10 tahun Bobo ya, 10 tahun sudah kembang ambien kata orang Jawa, sudah tidak bisa apa-apa, berak kencing di. Nah, Kang Leo hadir, keluarga sudah ngumpul semua. Nah, di situ Kang Leo bertanya, ya, mohon maaf, coba direkam ulang peristiwa 30 tahun yang lalu. Mohon maaf ya, Purwodadinya mana Kang? Ya, kebetulan saya asli Sadang, ya, Gabus, Sadang Karangrejo, dan istri saya Keratenan, tempatnya di depan stasiun Keratenan. Dan hari ini saya berdomisili di Kalimantan Timur. Ya, ya itulah saya salah laruskan tadi, hanya menjadi bacaan aja. Ketika saya sampaikan, coba direkam lagi 30 tahun, pernah mengalami proses apa, pernah terjadi apa dengan orang tuanya sudah meninggal, mertuanya sudah meninggal, siap? Saya orang runut, oh tetangga. Ini posisi asin teng runut apa teng
Sri Mulyo Kang. Oh, Banjarjo ya tetangga kalau Sadang Karangrejo pas di Simpang 3 itu Pak Selamat yang mohon Pak Juragan Sapi itu kakak ipar saya. Teng bareng, oh silaturahmi bareng mas, silaturahmi kalau teng Sri Mulyo, warung Bubu Jawa tepatnya di depan Masjid Agung Sri Mulyo, alun-alun Sri Mulyo ya. Silaturahmi kita jadi keluarga. Malam Jumat banyak temannya ngobrol-ngobrol ya. Hari-hari biasa Kang Lio banyak saudara-saudara yang berkumpul ya. Kalau malam Jumat, insya Allah banyak teman-temannya yang hadir. Ya saya hanya mengantarkan, saya katakan yang usahanya pengen lancar, saya Kang Lio tidak bisa apa-apa. Yang ingin sembuh penyakitnya Kang Lio tidak bisa apa-apa. Kang Lio hanya mengantarkan ayo fabirillah. Allah yang punya cara supaya dagangan kita laris, supaya keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, supaya masalah kita diselesaikan. Allah semua yang punya cara. Kang Lio hanya mengantarkannya. Hari ini setiap malam Kang Lio setiap jam 12 kalau ya Kang JND belum bisa tidur malam, manfaatkan datang ke Sri Mulyo, ayo berbagi bersama teman-teman ya, tawasulan minta kepada Allah langsung ya. Lewat perantara para nabi, para rasul, para habib, para salawat, para syuhada, para syolihin yang minta beliau. Karena kita tanpa perantara tidak akan sampai kepada Allah ya. Alaikum bisunati wa sunnati khulafa rasyidin. Ya, setiap jam 12 malam insya Allah kita mulai bareng-bareng, ngaji bareng-bareng, tawasulan bareng-bareng setelah tahajudan. Insya Allah yang menghantarkan kita kepada Allah. Insya Allah masalah kita akan terselesaikan. Silaturahmi Kang, dari Barong tidak jauh kok ya, silaturahmi. Saya insya Allah Kang Lio, keluarga Kang Lio banyak ya, alhamdulillah. Mereka adalah saudara-saudara kita semua. Karena ya hari ini Kang Lio harus hadir. Itu mau rampok itu maling saudara kita semua. Bagaimana kita memperbaiki mereka kalau kita menjauhi mereka? Alhamdulillah sudah ready. Nasi goreng sudah ready Kang ya, hari-hari Kang Lio ada standby di rumah ini alhamdulillah ya, berbagi. Wah ini chip nih tinggal di mana Kang? Aduh ternyata banyak saudaraku yang hadir hari suatu keberkahan. Alhamdulillah hadir Kang Lio hari ini menjadi hidayah, menjadi ya matahari terus bersinar di alam semesta ini. Walaupun Kang Lio juga sadar matahari Kang Lio kadang-kadang tertutup mendung. Semoga mendungnya menjadi hujan udara, hujan keberkahan untuk sahabat-sahabatku semua ya. Ya kembali lagi saya sampaikan tadi ketika saya ke Jogja, keluarga sudah ngumpul semua, ternyata flashback saya suruh putar ulang kembali, ternyata 30 tahun yang lalu mertuanya tuh yang bingung, udah orang tuanya stres atau gila karena menganggap orang gila dan mereka orang yang berada ya tidak selayaknya merawat orang tua ya karena mereka menganggapnya orang gila sehingga dia memanen tanamannya. Makanya seburuk apapun ya, jangankan orang tua kita sendiri, siapapun jangan pernah kita menyakiti siapapun. Kita tidak tahu mereka bahwa ada Allah di dalam diri mereka yang kita jahatin hari ini ya. Kita tidak pernah tahu, kecuali kita sudah tahu tidak akan melakukan kejahatan kepada orang lain. Kalau kita belum tahu, jangan pernah melakukan kejahatan dengan siapapun karena kita tidak tahu bahwa mereka ada Allah di dalam diri mereka, sehingga mereka Allah akan marah pada kita ya, sehingga karma yang kita dapatkan adalah sebab dan akibat tadi 10 tahun mengalami kelumpuhan. Ya mohon maaf Bopo ya, kami tidak bicara masalah itu, kesalahan Bopo nanti Bopo sendiri yang tahu. Insya Allah ketika kita kembali pada Allah. Pak Sandi mana ya, saya dekat Pak Sandi ya. Pak Sandi beliau kemarin sempat terpuruk ya, dan ini kita sedikit mohon maaf bukan membicarakan aib seseorang, tapi kasihan beliau sempat kemarin ikut gabung di saya di kajian saya berbulan-bulan, tapi mungkin Allah belum mempertemukan. Setelah mereka hari-hari uangnya habis dibawa ke tempat orang-orang nakal, saya ajarkan dengan ridho Allah mereka berubah, tapi kembali lagi yang di dalam hatinya belum bisa menerima, akhirnya menolak. Ya itu saya kalian tidak bisa berbuat apa-apa. Ya saya di depannya Kang Mbah Sandi ya, saya pas di pinggir jalan Mbah Sandi agak masuk, saya di pas depannya Kang Mbah Sandi. Ada warung Bubu Jowo ya. Kang Lio. Jadi Kang Lio nyarinya gampang di sini. Warung Bubu Jowo ya. Kalau Kang Lio di Kubarin dikenal warung Bubu Jowo atau di elektroniknya Leo Java Service ya. Kalau Leo Java Service pasti Kang Lio. Kalau warung Bubu Jowo pasti Kang Lio. Ya itu kalau namanya Kang Lio enggak tahu kecuali yang di tok-tok ini ya. Yang di tok-tok. Jadi insya Allah kami juga berbagi kepada sahabat-sahabatku semua. Ya sekalian ya teman-teman di Linggang Bigung yang memiliki alat-alat elektronik, Kang Lio bantu, tidak perlu bayar ya, yang penting beli alatnya aja ya. Kang Lio berbagi di sini ya, karena disitulah selalu sampaikan di tok-tok di medsos ini, Kang Lio selalu berbagi.
yang ingin usaha kuliner, Pak, ya, belajar monggo silakan. Saya kasih semua ya. Karena buat saya ilmu harus saya berikan kepada siapapun. Saya tidak merasa tersaingi, Allah rezeki yang atur ya. Yang ingin belajar mekanik, ayo Kang Leo, sesuai kemampuan Kang Leo saya ajarin, tidak perlu bayar. Ya, berbagi bersama-sama. Yang ingin belajar kuliner, ayo belajar sama-sama. Yang ingin belajar tentang masalah pengetahuan, ayo kita belajar bersama-sama. Minta langsung pada Allah ya. Tiap malam harus bangun-bangun, harus memandikan dirinya, membersihkan kotoran-kotornya. Allah insya Allah akan membimbing kita semua. Ya, itulah sahabat-sahabatku tercinta yang dirahmati Allah. Semoga kajian pagi hari ini memberi inspirasi dan edukasi sahabat-sahabatku, agar kita sama-sama bisa menciptakan surga dalam kehidupan kita, bisa menemukan kebahagiaan dalam hidup ini, bisa menemukan kedamaian, ketenteraman, saling mencintai, saling menyayangi semua keluarga kita, sehingga hari ini kita sama-sama diberikan hidayah mendapatkan keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Ya, tentunya orang hidup semua penuh tantangan ya. Maaf, agak pilek nih. Air kenik terus muncul. Sama-sama Pak Sandi kenal lama, pernah satu perguruan sama beliau. Ya, itulah Kang ya, mohon maaf. Dijaga, dirawat ilmu yang sudah didapatkan. Hari ini banyak orang berguru, tapi setelah menemukan ilmunya disia-siakan, sehingga ilmunya akan menjadi malapetaka dalam hidupnya. Ya, ketika kita beli baju mahal-mahal, baju itu kita tidak rawat, sehingga baju itu akan gatel dan akan tidak enak, tidak nyaman kita pakai. Dan hari ini banyak orang yang memiliki pengetahuan dan ilmu tinggi, sayangnya orang itu tidak bisa menjaga dan merawat ilmunya, sehingga akan melukai dirinya sendiri ya. Ya Kang ya, kita beli baju dari Amerika harganya mahal tapi tidak pernah dicuci. Ya, ketika kita dipakai gatal nggak di badan, timbul penyakit kulit nggak? Nah, itulah yang dikatakan ilmu tinggi tapi tidak bisa merawat sehingga melukai dirinya. Banyak orang hari ini yang terluka dari ilmunya, Kang ya. Banyak hari ini orang terluka dari dia berguru. Banyak hari ini orang yang terluka dari dia cara meditasi. Banyak hari ini orang yang banyak terluka dengan kepandaiannya, serasa dirinya benar. Ya, itu filosofisnya sederhana, beli baju di Australia, beli baju di Amerika, beli baju di Arab, ya. Tapi ketika sampai rumah tidak pernah baju itu tidak pernah dicuci, ya akan menimbulkan luka-luka di dalam raga kita, ya akan menimbulkan penyakit baru dalam hidup kita. Banyak hari ini orang yang berilmu, ya ilmunya akan menghancurkan mereka masing-masing karena tidak bisa menjaga ilmunya. Kita lihat di medsos tiap hari, orang yang berdebat, orang yang ribut, mereka bukan orang-orang bodoh. Mereka orang-orang yang berkelas, mereka orang-orang yang berpendidikan tinggi. Mereka mengeluarkan biaya banyak untuk bersekolah di luar negeri. Sehingga endingnya, karena tidak bisa menjaga ilmunya, tidak bisa menjaga pengetahuannya, ilmunya akan melukai dirinya sendiri, menghantarkan mereka masuk penjara hari ini. Mereka bukan orang bodoh, ya. Mereka yang itu hanya menjadi kajian kita bersama-sama. Jangan sampai kita melakukan seperti itu, ya. Ya, terima kasih orang yang sudah berguru, terima kasih yang sudah berilmu, terima kasih yang sudah menemukan. Ayo kita jaga, kita rawat. Rumitir bedaing pinggir, tadi kata Kanjeng Sunan Jogop, rumatono jelumatono, ya, mumung sik jembar kalangane. Kumitir bedaing pinggir, karena ilmu itu rusak sedikit-sedikit dari pinggir. Ya, kalau ketika kita jaga, kita tidak rawat, ya kehancuran itu akan terjadi. Ya, terima kasih kan sudah belajar tentang ilmu pengetahuan. Cuma pesan Kang Leo, siapapun yang belajar, ayo dijaga. Bagaimana cara menjaganya? Ya, dikron kasih Rasulullah Wasila. Ya, terima kasih. Ya, kembali lagi kan ya, kembali lagi saya tidak pernah mengarahkan karena kalau kita ingin akun kita berkembang, ya sistemnya berjalan. Tapi ketika kembali lagi kita berbagi, walaupun tidak absen, walaupun tidak apa-apa, ya, bantu, nggak apa-apa. Saya Kang Leo tidak mengarahkan. Kang Leo biarkan air mengalir ya. Kang Leo tidak ada motivasi apapun di sini. Toh kalau memang rezeki dari sini ada, Kang Leo tidak bisa menolak, ya, tidak bisa menolak. Tapi apapun semoga apa yang Kang Leo berikan pagi hari ini bermanfaat, berguna bagi orang lain sehingga kita insya Allah bersama-sama bisa menciptakan kebahagiaan dalam hidup ini menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Pak kenal sama petinggi ya, beliau hadir sering di rumah Kang Leo ya, tanya beliau Pak petinggi. Ya Kang Leo hari yang hanya mengasih masukan Pak petinggi bagaimana kampung ini bisa berkembang, bagaimana kampung ini menjadi inspirasi orang lain, bagaimana kampung ini menjadi daya tarik orang luar. Ayo kita ciptakan terus kebahagiaan. Ya insya Allah hari ini Kang Leo
belum bisa berbagi secara finansial, Kang Leo hanya bagikan tentang pengetahuan dan ilmu. Insya Allah ada masanya, karena yang terlihat di masyarakat kan ya mohon maaf ya, masalah duniawi ya. Kang Leo belum bisa berbuat banyak di Kampung Sri Mulyo karena atas izin dan Allah. Tapi Kang Leo punya motivasi besar bagaimana ya masyarakat kampung bisa berusaha, bisa menciptakan kedamaian. Karena ketika kita sudah memiliki usaha dan memiliki penghasilan, ya kampung itu akan damai. Nah, terus kami masukkan kepada petinggi agar ya bagaimana kampung ini menjadi daya tarik inspirasi. Ayo kita ciptakan hal-hal yang menonjol sehingga menjadi daya tarik dari kampung-kampung lain hadir di kampung kita sebagai menjadi inspirasi, menjadi edukasi untuk kampung lain. Nah, terus kami masukkan tapi karena belum ada hidayah dari Allah, ya mungkin mohon maaf kami tidak bisa berbuat apa-apa, semua atas kehendaknya. Tapi ada wacana, ya sempat saya kumpulkan di rumah saya, ayo bagaimana kampung ini berkembang, ayo kita ciptakan Jumat berkah 1.000 perak, kita bentuk 1.000 perak uang nggak banyak ya, 1.000 perak di kunci Kalimantan itu udah ada harganya. Mohon maaf ya, koin-koin berserakan, mohon maaf, orang Kalimantan terlalu kaya ya, kalau uang cuma 1.000 2.000 itu mohon maaf nggak dianggap. Nah, itu ingin saya Kang Leo, makanya saya kumpulkan warga di tempat Kang Leo waktu itu, ayo kita ciptakan Jumat berkah uang 1.000 perak yang tidak ada artinya ini, biar nanti setiap pintu ada uang 1.000 kita kumpulkan. Nah, di Sri Mulyo ada warga 1.200 kakak, ya terkumpulkan 1.200.000. Ayo kita bentuk majelis ya untuk bikin konsumsi lah di situ 1.200.000 kan cukup. Nah, itu pernah saya sampaikan di kampung ini bagaimana berkembang ya. Saya jalin komunikasi dengan aparat, bagaimana aparat bisa membantu kampung bebas narkoba, kampung bebas minuman keras. Ketika kita sudah dijaga aparat, insya Allah kampung akan damai. Nah, terus ya kami terus sinergi dengan aparat, sinergi dengan birokrat, bagaimana kampung ini bisa berkembang ya. Tapi kembali lagi proses hanya keinginan Allah yang punya kehendak. Tapi setiap manusia apabila kita punya pemantik, punya keinginan, insya Allah Allah yang akan meridhoi ya. Beliau sangat dekat dengan Kang Leo tinggi ya, kebetulan ya. Kang Leo belum lama tinggal Sri Mulyo 4 tahun, tapi begitu pindah langsung ya, karena ini di Sri Mulyo sekitar 4 tahunan, sebelumnya di Melah ya, sebelumnya di Melah. Nah, karena di sini ya di mana saya bertinggal, disitulah kami harus menjunjung tinggi ya. Kami harus saling silaturahmi, menjaga silaturahmi kampung. Terus kami sampaikan, ayo bikin perkumpulan setiap sebulan sekali, bikin kumpulkan warga. Nanti ada masalah yang di situ akan kelihatan, nggak menjadi isu liar, ke itu pun kami sampaikan ya, bikin undangan di PPU ya. Nanti kelihatan nanti ada, oh ternyata si A sakit tidak datang, ayo kita kunjungi, kita walaupun kita bisa tidak bagi, paling nggak bagi doa. Karena kalau kita sering bertemu, tentunya mengetahui kekurangan dan kelebihan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganti nama Bapak Alit ya. Sama Kang dia juga ganti nama Ngaji Roso. Karena banyak, akhirnya sekarang saya satukan sama di YouTube ya. Kalau video lengkapnya nanti di YouTube. Kalau di TikTok nih mohon maaf, videonya sepotong-sepotong. Assalamualaikum Rahayu Bunda Kasnyantun. Selamat pagi ya. Nanti insya Allah untuk video video fullnya ya kami taruh di YouTube. Kalau di TikTok, di Snack, di Facebook hanya sepotong-sepotong ya. Insya Allah yang ingin berbagi, yang tidak bisa mengikuti dari awal ya bisa dibuka di YouTube Ngaji Roso Kang Leo ya. Sama saya bikin satu akun sama nih di TikTok, di Snack ya, Ngaji Roso Kang Leo. Semoga ya, karena masukan dari teman-teman juga biar pencariannya lebih mudah ya. Sebenarnya kan bukan siapa-siapa, jadi apa yang saya sampaikan nih ya pengalaman hidup Kang Leo, semoga menginspirasi, mengedukasi. Assalamualaikum, Sugeng Enjing Rahayu Bunda, terima kasih. Ya mohon maaf bundanya, berapa kali bunda ngundang belum sempat hadir. Insya Allah ada masa dan waktunya kita dipertemukan. Karena Kang Leo tadi sementara ini tidak naikkan komal dulu bunda ya. Ada waktu 1 jam, 1 jam setengah berbagi. Karena ya mohon maaf, sahabat-sahabatku semua, Kang Leo terbuka 24 jam ya, yang ingin berdiskusi, ingin ngobrol bareng, ingin mencurahkan rasa. Ya terkadang ada sampai tertutup hatinya, ingin melumpat masalah di dalam dirinya, sampai lepaskan, sampai nangis, teriak-teriak, lepaskan, tak apa-apa, lepaskan. Disitulah agar biar keluar dengan tetesan air mata itu masalah-masalah yang terpendam di dalam ya. Kadang-kadang kalian juga terharu ikut menangis ya di luar sana. Banyak masalah yang dihadapi.
saudara-saudaraku di sana. Dan ketika saudara-saudaraku menangis, ketika ingat kalian tidak bisa mampu menahan, ya itu semua atas kehendak Allah. Padahal kalian hanya dipertemukan di room di tok-tok. Tapi penderitaan yang mereka alami, kalian alami juga. Itulah proses hidup, ya. Kita tidak kenal mereka siapa, Buddha siapa, di mana, ya, walaupun diperkenalkan di layar gitu. Tapi ketika rasanya ada masalah di dalam kolbunya, mereka saudara kita semua. Tetesan air mata tidak bisa kami bendung, mereka begitu menyampaikan keluh kesah mereka yang alami. Jadi beraneka ragam masalah yang dihadapi saudara-saudara di luar sana. Ya, semoga semua yang saya sampaikan menjadi inspirasi, mendukasi untuk terus menyatukan diri bersama Allah sehingga kita kebahagiaan yang kita dapat. Dan kembali lagi hari ini yang belum mendapatkan kebahagiaan. Disitulah Allah mengantarkan agar kita mendekat dengan Allah. Ketika kita sudah dekat, Masya Allah, kita tidak lagi terjebak baik, buruk, salah, benar, apapun yang dilakukan orang-orang di sekitar kita tidak mempengaruhi diri kita lagi. Kita belajar jadi as budaya, roda terus berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Tapi ketika kita menjadi asnya terlalu anteng di tengah, ya, anteng bersama Allah di tengah-tengah, as itu ada di tengah-tengah, nggak merasakan di atas, nggak merasakan di bawah, nggak merasakan senang, nggak merasakan sedih. Senang dan sedih itu adalah teman hidup, ya, terus disyukuri. Ketika hari aku senang, ya, tapi dengan kesenangan ini melupakan Allah. Ketika aku hari ini dibuat sedih, jangan kesedihanku ini lupa kepada Allah. Teruslah dikron kasiron, bukro tahu asila. Sekang pelan, selamat pagi, Sugeng Enjing, Rahayu Bobo, pengembara ilmu, selamat pagi, Rahayu. Ya, mohon maaf, sebenarnya masih ingin berlama-lama, ingin berbagi. Ya, sahabat-sahabatku yang sudah hadir, yang sudah menemani Roto-Roso pagi hari ini, semoga apa yang kami sampaikan menjadi suatu ilmu yang bermanfaat, menginspirasi, mengedukasi untuk kita berbuat baik dalam semesta. Yang baru bergabung dan melihat video utuhnya, silahkan ya klik di YouTube Ngaji Roso Kang Lio, insya Allah video utuhnya di situ. Kalau yang di tok-tok ini hanya sepotong-sepotong, ya, mohon maaf. Kembali lagi, ya, sudah 1,5 jam Bunda, ya, 1,5 jam. Nanti Bunda bisa lihat di apa namanya, di YouTube Ngaji Roso Kang Lio. Nanti video utuhnya Kang Lio ada di situ. Kalau di TikTok, dilihat di Facebook, lihatnya sepotong-sepotong, ya. Ya Bunda, insya Allah besok dipertemukan di hari yang berbeda, di jam yang sama Bunda, ya. Kang Lio mulai jam 7 pagi atau di Jawa mungkin jam 6 pagi, ya, jam 6 sampai jam setengah 8, jam 7 sampai setengah 8, jam setengah 9, atau ini kebetulan udah jam 9, ternyata hampir 2 jam Kang Lio, ya, hampir 2 jam kurang 10 menit, tidak sadar juga. Saking asiknya, biasanya cuma 1 jam aja Bunda, ya. Karena ya itu baru mau turun, ada yang baru naik, ada yang mau turun baru naik, ya kita hormati. Nah akhirnya tanpa saya sadar juga molor ini. Mohon maaf, kembali lagi yang baru hadir, yang baru menyimak, silakan lihat video utuhnya nanti di YouTube Ngaji Roso bersama Kang Lio. Semoga menginspirasi kita semua untuk menjadi orang yang selalu sabar, tawakal atas ridho dan kehendak Allah. Ya Bunda, ya Bunda Kasmianten, insya Allah besok dipertemukan, diberi umur panjang kembali pada Allah. Ya tentunya kita bisa melakukan ya kebaikan di alam semesta ini. Bang God, terima kasih. Nah ini Bang God baru hadir, beliau orang-orang luar biasa yang selalu menemani Kang Lio selama tidak berkumpul. Bunda, mungkin Bunda juga berteman sudah Bang God. Ya insya Allah, ya yang ingin melihat ya obrolan Kang Lio di Ngaji Roso Kang Lio, mohon maaf kembali lagi, ya terkadang ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Semoga sahabat-sahabat itu tidak terjebak baik buruk yang Kang Lio sampaikan, tapi insya Allah kita bersama-sama menjadi ilmu dan menjadi pengetahuan yang kita inspirasikan, yang kita aplikasikan dalam hidup kita hari ini. Semoga hari ini kita bisa menjaga keluarga kita menjadi keluarga sakinah, mawadah warahmah, ya, saling damai, tentram, saling mencintai dan menyayangi. Semua apapun yang dihadirkan Allah, jangan pernah menolak, syukuri, nikmati. Jadi poinnya Bunda, ya, hari ini ketika kita dihadirkan istri yang cerewet, yang bawel, bersyukurlah. Begitu juga sebaliknya, sang istri ketika dihadirkan suami yang cerewet, galak, pelit,
bersyukurlah untuk melatih kesabaran ya. Ada masa dan waktunya, ketika kita mampu menjaga itu, insya Allah kita akan tercipta keluarga sakinah, mawadah dan warahmah. Berkah barokah selalu untuk sahabat-sahabatku tercinta yang dirahmati Allah. Waktu terus berjalan sehingga insya Allah hari ini 1 jam lebih ya kami berbagi. Kembali lagi Bunda, terima kasih. Insya Allah kita bertemu kembali di hari yang berbeda, di jam yang sama. Semoga sedikit yang Kang Leo berikan menjadi cahaya keberkahan di alam semesta ini, menjadi ilmu-ilmu, pengetahuan-pengetahuan yang terus mencerdaskan kita untuk berbuat baik di alam semesta. Terima kasih, kembali lagi kami ucapkan pada sahabat-sahabatku semua, tidak mengurangi rasa hormat Kang Leo pada sahabat-sahabatku yang sudah bergabung di kajian Notoroso pagi hari ini. Doa Kang Leo semoga sehat selalu, berbahagia selalu, damai selalu, dan senantiasa berkelimpahan keberkahan semua untuk sahabat-sahabatku tercinta. Terima kasih. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 rahayu sagung dumadi.